Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara pernah merasa depresi? Saya mau mengajak saudara membaca Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak tertekan, yaitu Daud. Dia tertekan karena dia diperlakukan dengan sangat sewenang-wenang oleh Saul. Dia tertekan karena ditinggalkan banyak teman-temannya. Dia tertekan karena masalah keluarga, anak-anaknya semuanya. Itu semuanya yang membuat dia tertekan, saudaraku. Tetapi dia berkata, aku tidak boleh berlama-lama tertekan. Hai jiwaku, jangan gelisah dalam diriku. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita sudah tertekan, sebetulnya itu tanda-tanda bahwa kita mengalami kemerosotan kerohanian. Oleh sebab itu, bagi kita untuk mencegah supaya jangan tertekan ataupun depresi, yang pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Orang yang bersyukur itu berarti orang yang berkata, aku bisa menerima sekalipun hal-hal ini menyakitkan hatiku. Aku bisa menerima sekalipun hal-hal ini tidak terpahami olehku. Aku bisa menerima sekalipun hal-hal ini berat bagiku. Aku bisa menerima karena aku percaya Tuhan ada di pihakku. Itu sebabnya dia mampu bersyukur. Yang kedua, untuk kita mencegah supaya jangan depresi, ayo kita belajar terus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Depresi sering terjadi oleh karena beratnya kehidupan, perlakuan yang tidak baik, perkataan kasar, perlakuan kasar, direndahkan orang lain, dan macam-macam yang membuat kita depresi. Dan juga ketika kita mendengarkan banyak pengaduan-pengaduan fitnah dari orang lain. Bahkan kita bisa depresi hanya karena mendengar masalah orang lain yang terus bertubi-tubi, lalu kita pun ikut memikirkannya. Tetapi saya mau katakan pada saudara, ketika kita mampu mengarahkan pandangan diri kita hanya kepada Tuhan, maka kita mampu menyerahkan semua itu. Entah pergumulan kita atau pergumulan orang lain, kita mampu serahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat ada beban kehidupan, fokus kita itu bukan memikirkan bagaimana beban kehidupan itu selesai. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita mestinya terus mengasihi Tuhan. Saat kita mendengar masalah orang lain, fokus kita bukan bagaimana menolongnya keluar dari masalahnya dengan memberikan bantuan ini dan itu. Tapi yang pertama yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mengajak orang itu tetap mengasihi Tuhan dalam pergumulannya yang berat itu. Sehingga kita bisa terus menghidupi rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Bukankah Allah tidak pernah salah? Jadi ketika ada beban yang berat itu pada kita, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi itu semuanya bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk kita mendapatkan segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, untuk mencegah depresi adalah kita harus belajar menjaga hati ini.
Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita dapat masalah, tekanan, jaga hati ini untuk tetap berkata, Tuhan Yesus baik, ini bukan yang jahat. Aku tahu rencana Tuhan damai sejahtera, sukacita. Sehingga tidak ada mengeluh, tidak ada protes, tidak ada berburuk sangka kepada Tuhan, kepada sesama. Atau kita mendengar masalah orang lain, jaga hati kita untuk senantiasa berpikiran yang baik tentang orang itu. Maka yang terpancar bukan wajah yang lesu, tapi yang terpancar adalah kehidupan yang tetap mengandalkan Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah mengalami depresi, entah karena masalah saudara atau karena masalah orang lain, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, batasi diri untuk mengurusi masalah orang lain. Jangan suka mengurusi masalah orang lain, apalagi kalau kita tahu kita ini orangnya tidak kuat menanggung banyak masalah. Kadang-kadang orang lain tidak ceritakan, kita malah cari-cari. Masalah si itu bagaimana ya, si ini bagaimana ya. Kita sepertinya mau suka sekali, kepo sekali. Ingin ngurusin masalah orang lain. Jangan. Cukuplah orang yang datang kepada saudara minta tolong yang saudara urusin. Orang yang tidak datang kepada saudara untuk minta pendapat, minta tolong, lalu kenapa kita urusin? Lama-lama itu menjadi beban kita sendiri. Itu sudah otomatis. 1 Tesalonika 4 ayat 11 berkata, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Uruslah persoalan kita sendiri. Jangan suka mengurusi urusan orang lain. Dan cara mengobati yang kedua adalah mungkin kita perlu bantuan klinis. Karena depresi itu juga bisa ditolong oleh obat-obatan medis. Mungkin kita perlu konseling dengan psikiater dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu ditolong. Oleh sebab itu saudaraku, mari. Depresi itu bukan untuk anak Tuhan. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Ayo cegah depresi dengan cara mengucap syukur selalu. Mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Dan menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.